Nah, Hibak pulang barang. Barang-barang, guys, barang-barang. Ya udahlah, diambil positifnya aja, positif thinking. Tuhan Maha Baik. Tuhan Maha Baik. Ya, semoga ulun dapat mengambil pelajaran daripada apa yang mungkin dirasakan orang lain. Ya, mudahan aja apa namanya, ambil hikmahnya aja, sabar aja dulu lah. Mudahan kita jangan pernah diri ulun sendiri, mudahan karena kalau ulun bisi anak, bisi istri, bisi keluarga, mudahan jangan sampai KDRT sarik apapun, jangan sampai menjinjit tangan, menjinjit telinga anak dan sebagainya, karena diriku pernah nakal juga kayak itu. Ya, diriku pernah nakal juga. Semoga dengan banyak pengalaman hidup yang ku dapatkan hingga saat ini, yang mungkin next time-nya aku mungkin ada berada di posisi tetanggaku di sebelah, tapi semoga aku tidak mengalami itu, karena semoga aku selalu berdoa hidupku bahagia dan sukses. Aku tidak mau menyakiti siapapun. Sebenarnya aku tidak mau menyakiti diriku sendiri juga, karena mungkin aku lupa dengan keadaan diri sendiri hingga membuat tak terasa menyakiti diri sendiri. Bahkan seekor semut pun aku tidak tega untuk mematiinya gitu. Nah, kan ada cacak pun yang rancak mengganggu, tikus dan sebagainya di kos ini. Aku tuh tidak mau membunuhnya, walaupun dikatakan cacak banyak pahalanya, lebih besar lagi pahala yang lain berbuat baik dengan tetangga dan sebagainya, menjaga silaturahmi, hablum minanas hablum minanas, itu lebih besar daripada kita harus mengeksekusi untuk menghilangkan nyawa orang lain dan sebagainya. Artinya saya tidak mau menyakiti siapapun. Semoga hidup hamba selalu bahagia, senang dan bahagia. Ini sebenarnya di kos ini banyak barang ini. Baru saja kemarin itu kan ada tetangga, dari mulai awal pindah hari, kira-kira baru beberapa lama lah, hitungan hari lah, udah ada tindak KDRT dan sebagainya. Itu yang membuat saya sedikit tercengang ya kan. Tapi saya yakin itu tindakan KDRT. Kenapa? Karena sedih tangisan jeritannya itu menggambarkan butuh pertolongan. Tapi gimana lagi ya, jikalau ibu itu keluar untuk meminta tolong, kemarin itu untuk meminta tolong, pasti saya akan tolong gitu kan, pasti akan saya tolong. Cuman mohon maaf, ketika tidak ada meminta tolong atau dan sebagainya, saya akan menutup diri gitu kan. Saya mengambil kebijakan sebagai tetangga yang baik, memperbiarkan mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri, karena mereka sudah dewasa gitu kan, sudah tahu jalan pilihan hidup masing-masing gitu kan. Jadi hidup enggak ya hidup. Jadi kemarin itu saya tidak menolong ibu itu karena saya tahu, padahal saya ingin sekali menolong ibu itu kan, menolong menolong tetangga saya itu yang ya menangis terjerit-jerit, dan bahkan apa namanya, banyak suara-suara pukulan dan sebagainya yang menghantam orang itu. Tapi gimana lagi, saya sebagai tetangga, ya saya harus menjaga diri saya sendiri. Saya harus menjaga hubungan antara baik dengan tetangga. Saya lihat juga tetangga yang lain kok nggak ada yang nolong gitu kan, padahal itu kan hari pertama puasa gitu kan, masa tetangga uh, sebelah kiri sebelah kanan nggak ada yang nolong gitu kan, nggak ada yang kepo apa. Jadi
saya yang lebih muda itu yang mencari solusi atas permasalahan itu sendiri, saya berpikir mau hubungin siapa nih minta tolong. Oh, kata saya Pak RT, dan saya ternyata tidak punya nomornya Pak RT juga gitu kan, tidak punya nomornya Pak RT. Mana lagi ya, jadi ya saya kebingungan, tapi saya berdoa saja semoga di apa namanya diberikan yang terbaik lah buat ibunya. Ternyata sekian sekian lama kira saya hubungan mereka itu membaik ya kan, ternyata mungkin sudah tidak ada solusi bagi pasangan suami istri itu untuk melanjutkan pernikahan mereka, dan akhirnya si istri ini memilih untuk pergi meninggalkan suaminya karena suaminya itu sangatlah sensitivitas. Bahkan yang saya aja tetangga itu, padahal kemarin itu waktu awal-awal pertama saya ikhlas nolongin, gak ada niat niat yang gimana-gimana gitu, dimintai tolong aja sama tetangga saya itu kan, mintai tolong ya, mintai tolong sebagai tetangga yang ramah lingkungan ya kan, efisiensi gitu kan, saya tolongin ibunya gitu, masangin lampu dan sebagainya, saya tolongin lah gitu kan, cuma sekedar itu aja, ya sekedar itu aja, ibunya minta tolong ya saya tolongin gitu kan, nggak ada niat yang embel-embel gimana gitu kan. Malah dikatakan tadi saya dianggap sebagai orang yang eh, apa namanya orang yang ya termasuk dicemburui oleh suaminya itu sendiri karena membantu atau menolong si istrinya itu untuk memasangkan lampu, cuman hal sederhana itu saja, dan luar biasanya itu suaminya sangat sensitif. Maksa sensitifnya gimana ya, sensitif banget gitu kan, akhirnya suaminya itu memilih untuk memasang CCTV katanya di depan kamar itu kan, untuk apa namanya untuk memantau istrinya gitu kan, saking sensitifnya begitu kan. Tapi ya lihat aja buktinya, saya nggak ngapa-ngapain juga kok, saya fokus dengan apa yang saya cita-citakan, saya impi-impikan, sukses sukses di dunia, sukses di akhirat itu kan, saya fokus, saya tidak memikirkan yang gimana-gimana gitu kan, saya tidak ngurusin tetangga mau gimana-gimana gitu kan, yang penting saya fokus gitu kan, saya tidak ngurusin, yang penting saya tolong ya kan. Tapi semoga aja, gue harap bukan karena perceraian ini, bukan karena saya ya kan, bukan karena saya gitu kan, takutnya nanti eh, ketika waktu sidang dan sebagainya saya dipersoalkan gitu kan, dipersoalkan. Mungkin video ini bisa jadi bisa jadi sebagai bukti bahwa saya ini tidak mau ikut campur sebenarnya dengan urusan rumah tangga mereka, walaupun saya tahu gitu kan mereka ada cekcok dan berkelahi dan sebagainya, tapi saya tidak mau ikut campur gitu kan, saya mau netral saja, saya doakan saja gitu kan, semoga rumah tangga mereka bahagia langgeng dan sebagainya gitu kan, saya tidak mau ikut campur. Tapi ya balik lagi kemarin habis tindakan yang menurut saya KDRT, mereka itu baik-baik saja gitu kan, ternyata mungkin istrinya sudah mungkin ya sudah terlalu memendam kekesalan dan sebagainya sehingga memutuskan untuk bercerai ya, itulah. Tapi semoga dengan adanya ini kita semua, keluarga saya yang mungkin pernah juga mengalami seperti ini, tapi alhamdulillahnya bisa rujuk kembali, luar biasa ya kan,
luar biasa. Itu mungkin pengalaman yang luar biasa, dengan hati yang legowo. Adalah itu kan keluarga dekat saya juga, tapi mungkin tidak mengalami tindakan KDRT, tidak, cuman yang kayak seperti cekcok mulut aja gitu kan, lalu memutuskan untuk pergi dari rumah dan sebagainya, meninggalkan suami, dan akhirnya pun setahun 2 tahun itu memilih untuk rujuk kembali gitu kan. Ya, kita doakan saja guys, semoga hidup hamba, hidup aku ya kan, hidup saya bahagia dunia akhirat, menemukan istri yang cocok, bersama keluarga yang harmonis, baik-baik saja, dalam keadaan bahagia, tidak ada cekcok dan sebagainya. Ya itu saja, semoga keluarga kalian juga hidup harmonis dan sebagainya. Jikalau mungkin ada emosi, tidak main pukul dan sebagainya, tidak lupa diri kalau kita nih sama-sama manusia gitu kan, punya akal dan pikiran, punya hati, bisa menahan emosi dan sebagainya. Dan semoga saja apa yang dialami oleh ibu itu, semoga dapat penggantinya yang sangat-sangat luar biasa, yang mampu menafkahi dan menerima ibu itu dengan lapang dada. Dan semoga jikalau keputusan ibu itu sudah bulat, semoga dapat penggantinya yang terbaik lah daripada yang terbaik. Mungkin video ini untuk menjadi kenang-kenangan saja sebenarnya, untuk saya, supaya saya ingat bahwa kejadian ini pernah terjadi di tetangga saya, dan semoga, saya harap jangan sampai terjadi di saya, dan jangan sampai terjadi di kepada suami-suami dan istri-istri yang lain. Semoga semuanya dalam keadaan sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah mendengarkan curhatan saya, mendengarkan isi dari video ini yang akan menjadi kenangan, mungkin ada jadi bukti nanti kalaunya saya di-share ke persidangan ya kan. Artinya saya tidak, sebenarnya dalam lubuk hati saya tidak mau mengurusi dan sebagainya. Saya fokus dengan apa yang saya cita-citakan, saya kejar. Saya juga mempunyai masalah juga, banyak hal yang masalah juga, tapi saya tidak mau menambah beban orang lain dan sebagainya. Karena saya sudah banyak beban kehidupan juga, dan saya juga cukup pusing. Artinya saya tidak mau diseret-seret dalam persidangan karena saya menjadi orang ketiga. Lihat nih video, jangan sampai ya kan. Saya artinya saya buat video ini buat kenang-kenangan, bukan maksud untuk menghina dan sebagainya, tapi saya cuman buat kenang-kenangan agar saya ingat bahwa hari ini adalah, mungkin saya tidak baik-baik saja gitu kan, tapi ada yang jauh tidak lebih baik-baik saja daripada saya ya kan. Lebih supaya semoga saya selalu ingat sama Sang Maha Kuasa, tetap berdoa, tetap berikhtiar, dan tidak berputus asa. Terima kasih yang sudah melihat video ini, semoga bisa dapat mengambil hikmahnya. Tapi kalau teman-teman melihat video ini jangan ketawa ya, ambil hikmahnya aja. Tapi kalau kalian mau ketawa silahkan, nggak apa-apa, no problem, is okay. Nikmati aja hidup Anda, enjoy tuna. Semoga kalian sukses dan bahagia selalu. Happy today. Thank you.